Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zakiah. Saya dari kelas PBA 1B dengan NIM 2220077. Di sini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai ilmu tauhid dari bab 1 sampai bab 6 guna untuk memenuhi nilai UTS saya. Baik, bab 1 pembahasannya yaitu pengertian, urgensi, dan ruang lingkup. Pertama, pengertian. Menurut secara eminologi, akidah berasal dari kata akada yukidu akidatan, yang artinya ikatan, kekuatan, atau perjanjian yang kokoh. Secara terminologi yaitu ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan. Dan juga perlu kita ketahui, nama lain dari akidah yaitu usuluddin, fikih akbar, dan juga ilmu tauhid atau tauhid, akidah. Dan kita masuk pelajaran selanjutnya yaitu urgensi ilmu tauhid. Dia tuh ada dua. Yang pertama, inti dari ajaran Islam adalah ilmu tauhid. Berarti semua yang kita pelajari dalam Islam itu tertuju kepada ilmu tauhid atau ketuhanan. Kedua yaitu manfaatnya sangat besar dalam kehidupan manusia, karena manusia itu berpedoman atau bersandar kepada akidah, karena itu pondasi awalnya. Baiklah, kita masuk yang ketiga yaitu ruang lingkup ilmu tauhid, terbagi menjadi 4. Yang pertama, uluhiyat, itu pembahasan tentang ketuhanan. Yang kedua, nubuwah, itu pembahasan tentang utusan yang Allah kirim kepada manusia, baik nabi ataupun rasul. Yang ketiga, rohaniyat, yaitu makhluk gaib yang tidak tampak oleh manusia seperti jin, malaikat, iblis. Dan yang keempat yaitu sam'iyat. Sam'iyat yaitu tidak pernah kita lihat tapi sering kita dengar, seperti cerita tentang surga, neraka, itu sudah digambarkan dalam Al-Quran, dan tentang di alam barzah. Dalil tentang tauhid yaitu terdapat pada Quran surah Al-Ikhlas yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahu samad. Kepada Allah lah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid. Allah tidak punya anak. Walam yulad. Dan juga tidak memperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya. Baiklah, kita masuk ke bab 2 yaitu urgensi dan makna syahadatain. Urgensinya terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu sebagai syarat atau pintu masuk agama Islam, yaitu pintu masuk agama Islam yaitu bersyahadat. Yang kedua yaitu sebagai inti ajaran Islam. Jadi semua yang kita pelajari itu tertuju kepada syahadatain. Yang ketiga yaitu sebagai tolak ukur perubahan. Jadi ketika kita sudah membaca 2 kalimat syahadat, jalan hidup kita, ketentuan-ketentuannya juga sudah berubah ke dalam hidup kita. Yang keempat yaitu sebagai hakikat dakwah Rasul. Kenapa? Karena tujuan Rasul datang ke muka bumi ini juga untuk memperkenalkan atau mentuhankan Allah adalah Tuhan yang satu-satunya disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kelima yaitu keutamaan yang terbesar. Jadi keutamaan yang terbesar bagi umat Islam, bagi kita adalah ketika sudah mengucapkan kalimat syahadat, berarti kita sudah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah sebagai Nabi kita. Baiklah, kita masuk ke makna syahadatain, terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-ikrar, artinya pernyataan. Pernyataan di sini ketika kita sudah menyatakan ingin masuk Islam,
berarti kita sudah menerima ketentuan dan menjalankan kewajiban. Yang kedua yaitu al-qasam. Al-qasam artinya sumpah. Berarti dalam kalimat syahadat itu sudah terkandung bahwa kita sudah bersumpah dengan nama Allah dan meyakini Nabi Muhammad utusan Allah. Yang ketiga al-mitsak. Al-mitsak disebut juga dengan perjanjian, karena itu sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadha min bani adama min zuhurihim wa zurriyatahum wa ashhadahum wa anfusahum alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkanmu dari sulbi atau tulang belakang, anak cucu Adam, keturunan mereka, Allah mengambil kesaksian dari mereka. Alastu bi rabbikum, Allah berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, mereka menjawab, kami mengambil kesaksian. Benar, kami mengambil kesaksian. Taqulu yaumal qiyamah, agar sekiranya mereka tidak mengatakan di hari kiamat, inna kunna an hadza ghafilin. Inna kunna, sesungguhnya kami lengah terhadapnya. Masuk ke bab 3 yaitu makna kata illah atau tauhidullah. Baiklah, kata maksudnya itu kalimat la ilaha illallah. Kita dulu ambil kata la artinya yaitu bentuk peniadaan dari keberadaan bentuk benda, jenis benda setelahnya. Berarti meniadakan benda atau jenis apapun. Lalu kita lanjut kata illah, yaitu illaha, yang artinya illaha itu adalah bentuk masdar yang bermakna objek, yang artinya sesembahan. Jika dikaitkan la ilah, berarti meniadakan bentuk, meniadakan segala jenis keberadaan benda untuk disembah. Yang ketiganya yaitu illah. Illah itu adalah huruf istisna, yaitu yang artinya untuk pengecualian. Jadi jika dikaitkan dari atas, kita tuh meniadakan segala bentuk benda yang untuk disembah, lalu ada terkecualinya. Siapa itu? Dilanjutkan kata Allah. Berarti Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Berarti meniadakan segala jenis bentuk benda yang untuk kita sembah kecuali Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kalian, maka bertakwalah kepada Allah SWT. Baiklah, kita masuk ke bab 3. Bab 3 yaitu kita membahas tentang mahabbatullah. Perlu kita ketahui dulu pengertiannya adalah mahabbah artinya cinta. Jika mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu tahu dulu asal katanya itu dari mana. Yang pertama yaitu hubub, yang artinya gelembung air. Gelembung air itu adalah di atas, berarti tingkat yang paling tinggi adalah cinta kepada Allah. Yang kedua yaitu berasal dari kata hubbu, yang artinya cinta. Bentuk plural dari kata hubbu adalah habbah, yang berarti biji. Biji di sini itu tempat hal yang menumbuhkan atau sesuatu yang bisa tumbuh di dalam hati kita.
Dan yang ketiga yaitu katanya adalah hibbah, yang artinya batu kerikil yang ada di padang pasir. Maksudnya di sini itu tempat tumbuhnya cinta. Yang kedua kita bahas tentang kiat-kiat mencapai mahabbatullah. Yang pertama adalah taubat. Taubat di sini berarti kita meminta ampun kepada Allah dan kembali kepadanya. Yang kedua yaitu wara, meninggalkan segala apapun bentuk keraguan. Yang ketiga yaitu zuhud, berarti lebih memilih perkara akhirat dan tidak mementingkan akhirat daripada dunia. Yang keempat yaitu fakir sini mengosongkan hati hanya untuk kepada Allah dan juga kepada zat yang dikasihi. Yang keempat yaitu sabar. Sabar artinya adalah menjalankan segala bentuk ujian dari Allah dengan penuh kesabaran. Yang kelima yaitu tawakal, menyerahkan segala urusan kita ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Yang keenam yaitu ridho. Ketika kita sudah mencapai semua kiat-kiat itu, berarti kita sudah mencapai atau memenuhi atau menjalankan atau mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dalil yang terdapat pada mahabbatullah ini terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni wa yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah jika benar kamu mencintai Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang. Baiklah, kita masuk kepada bab 5, yaitu syarat diterimanya syahadatain. Syarat diterimanya syahadatain ini adalah yang pertama adalah ilmu, gunanya untuk menolak kebodohan agar tidak terpengaruhi oleh agama apapun jika kita sudah meyakininya. Yang kedua adalah yakin. Berarti kalau kita sudah yakin, berarti tidak ada keraguan dalam diri kita itu untuk bersyahadat. Dan terdapat pada penjelasannya terdapat pada Quran surah Al-Hujurat ayat 15 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal mu'minuna alladziina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yatubu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqin. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak meragukan sedikit pun ketika berjihad di jalan Allah, mengorbankan harta, jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Yang ketiga yaitu menerima, yaitu ketika kita sudah bersyahadat, berarti kita sudah menerima kondisi apapun setelah kita itu bersyahadat, seperti melaksanakan sholat, haji, berpuasa, sedekah. Yang keempat yaitu taat dan patuh. Berarti kita tuh taat dan patuh terhadap kehendak aturan-aturan Allah. Selanjutnya yaitu jujur. Ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, berarti tidak ada kebohongan sedikit pun di dalamnya. Dan selanjutnya yaitu adalah cinta. Berarti ini menunjukkan keberanian kita, menunjukkan cinta kita kepada Allah ketika kita sudah bersyahadat dan mengambil kesaksian dari sana. Baiklah, kita masuk ke bab 6, yaitu hal-hal yang membatalkan syahadatain. Jika tadi kita sudah membahas apa yang bisa membuat diterimanya syahadat kita, selanjutnya kita membahas tentang kenapa dia itu bisa batal. Pasti ada ketentuannya. Perlu kita ketahui dulu, syahadat itu adalah pintu masuk agama Islam. Jika pintu masuknya itu sudah kita nodai oleh hal-hal yang Allah itu murka,
berarti itu bisa membatalkan syahadat kita. Sebagaimana firman Allah Quran surah An-Nisa ayat 48 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yusyriku Innallaha la yaghfiru ayyusyriku bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik atau orang-orang yang menyekutukannya. Barang siapa yang menyekutukannya, sesungguhnya dia sudah melakukan dosa yang besar. Berarti kita tarik kesimpulan adalah yang pertama, hal yang membatalkan dari syahadat kita itu adalah syirik kepada Allah atau menyekutukan Allah. Yang kedua adalah memilih orang kafir sebagai pemimpin, karena ketika kita sudah memilihnya sebagai pemimpin, otomatis apapun yang dia jalankan, apapun perintah dia, otomatis tidak sesuai dengan syariat. Yang ketiga yaitu ketika kita meminta syafaat kepada Allah, kita memilih orang untuk perantara untuk menyampaikannya kepada Allah, itu termasuk menyekutukannya, karena yang wajib untuk tempat kita untuk meminta, untuk mengadu itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu sihir, ramalan, dan juga percaya kepada zodiak itu termasuk hal-hal menyekutukan Allah, karena kita tidak percaya pada ketentuan-ketentuan Allah, dan itu hanya membuat Allah itu murka. Selanjutnya dengan orang-orang yang mengejek ajaran Nabi Muhammad SAW, karena apa yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah. Ketika orang itu mengejek, berarti otomatis dia juga sudah mengejek Allah. Dan juga mereka itu mengolok-olokkan Al-Quran maupun Nabi Muhammad SAW. Itu juga termasuk dari batalnya syahadatain kita. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf Ustaz apabila ada kata-kata ana yang salah. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.